Sehingga nanti kita lakukan dengan benar, tidak boleh tergesa-gesa, sehingga nanti hasilnya akan tepat. Beda kalau kita melakukan pemeriksaan fisik yang memiliki pembanding. Pembanding itu misalkan ekstremitas, bisa itu bisa dibanding. Tapi kalau reproduksi tidak bisa. Sehingga pembandingnya reproduksi antara normal dan tidak normal. Nih. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan palpasi. Palpasi ini adalah kegiatan pemeriksaan dengan menggunakan indera peraba, tangan dan jari. Nah, untuk mendeterminasi ciri-ciri jaringan atau organ seperti temperatur, elastis atau tidak, bentuk ukurannya berapa, kelembapan berapa, ada penonjolan atau tidak, itu dilakukan dengan cara kita meraba. Apa yang diraba? Karena ini adalah reproduksi, maka yang diraba juga alat-alat reproduksi. Tapi dengan ketentuan bahwa kita benar-benar melakukan pemeriksaan fisik, bukan mencari kesempatan untuk memegang sesuatu yang kita inginkan di luar maksud tujuan pemeriksaan fisik. Artinya ini mencari kesempatan di balik kesempitannya orang, misalkan, tidak boleh. Makanya kita benar-benar pure untuk melakukan. Berikutnya adalah terkait tentang perkusi. Palpasi tadi sudah, perkusi. Ya, perkusi. Ini juga sama dengan menggunakan tangan. Hanya saja ini adalah diketuk. Ya, diketuk. Nah, pada bagian permukaan tubuh tertentu untuk membandingkan dengan bagian tubuh lainnya atau kanan kiri. Ini pun ada. Makanya untuk IPPA itu tidak semuanya bisa diterapkan untuk pemeriksaan fisik organ. Namun IPPA adalah konsep pemeriksaan fisik. Artinya apa? IPPA jalan, tapi tidak semuanya bisa menggunakan IPPA. Artinya kita menyesuaikan organ mana yang bisa kita lakukan dengan melakukan pemeriksaan IPPA. Itu Bapak Ibu. Begitu juga dengan auskultasi. Auskultasi ini pemeriksaan yang dilakukan dengan cara mendengarkan. Ya. Nah, ini biasanya kan kita butuh alat nih, stetoskop. Ya, untuk mendengarkan suara nafas, bising usus, jantung dan sebagainya. Tetapi kalau misalkan reproduksi apa dibutuhkan? Saya rasa tidak, ya tidak begitu. Makanya tadi tak sampaikan bahwa IPPA itu memang pakemnya pemeriksaan fisik, tapi belum tentu untuk dapat digunakan di pemeriksaan seluruh organ. Terkait dengan sistem reproduksi, contoh, kita mengenal yang namanya sadari. Sadari adalah pemeriksaan payudara sendiri. Nah, sadari itu kita belajar melihat dan memeriksa payudara sendiri, khususnya ini yang perempuan, Bapak. Jadi yang bapak-bapak tidak, ini yang perempuan. Melakukan pemeriksaan payudara sendiri setiap bulan dengan melakukan secara teratur supaya seorang perempuan itu lebih dapat yakin bahwa dia itu sehat. Artinya dengan melakukan pemeriksaan sendiri, maka apabila terjadi adanya gangguan kesehatan pada payudara, akan lebih mudah dideteksi dan lebih dini untuk mendapatkan pengobatan. Karena saya yakin untuk perempuan, misalkan nih pada saat mandi, ya itu juga bisa dilakukan pemeriksaan. Sehingga kok misalkan ada benjolan, ada apa, itu akan lebih mudah, lebih cepat untuk diketahui. Tujuannya apa sadari? Nah, tujuan dilaksanakannya kegiatan sadari ini untuk mendeteksi adanya kanker payudara
yang berupa benjolan ya di sekitar payudara. Karena terkadang ada beberapa wanita itu yang mengesampingkan adanya benjolan. Bisa jadi karena adanya benjolan kecil dan tidak sakit, sehingga mereka mengabaikan. Tetapi ada juga mereka yang dengan melakukan sadari, dia akan lebih mudah untuk mendeteksi adanya suatu masalah pada payudara. Ini terkait dengan sadari. Kapan pemeriksaannya? Kapan pemeriksaannya? Waktu pemeriksaan sadari. Sadari itu sebaiknya dilakukan setiap 1 bulan secara teratur. Perlu diingat, dilakukan sendiri, dilakukan pasien sendiri, dilakukan masyarakat sendiri. Ya. Nah, bagi wanita usia reproduksi, pemeriksaan dilakukan pada hari ke-7 sampai ke-10 dari awal mulainya haid. Ya. Dari awal mulainya haid atau 2 sampai 3 hari setelah haid berhenti. Ya. Jadi sadari ini dilakukan pada hari ke-7 sampai ke-10 di awal mulai haid atau 2 sampai 3 hari setelah haid berhenti. Kenapa? Karena pada saat itu payudara dalam keadaan, ini pemeriksaan ya, jadi kondisinya baik untuk dilakukan pemeriksaan. Kenapa? Tidak ada kontraksi. Ya, ini dapat dimulai setiap usia berapapun, tetapi dianjurkan bila sudah 20 tahun ke atas atau kalau sudah menikah. Artinya dia belum 20 tahun tapi sudah menikah, maka perlu untuk melakukan pemeriksaan sadari. Nah, ini biasanya masyarakat-masyarakat kalau yang tidak bisa ini nanti akan diajari oleh tenaga-tenaga kesehatan. Bisa diajari, ya, dilakukan promkes dan sebagainya. Harapannya memang dia dapat melakukan pemeriksaan sadari. Terus berikutnya, pemeriksaan klinis yang dilakukan oleh petugas, ya, ini petugas yang terlatih, ini biasanya usianya di atas 30 sampai 50 tahun. Ini 3 bulan sekali. Ini yang dilakukan oleh petugas. Kecuali bagi mereka yang memiliki faktor resiko, maka pemeriksaan mamografi bisa dilakukan setahun sekali setelah usia di atas 40 tahun. Atau pemeriksaan USG 1 tahun sekali bagi usia di bawah 40 tahun. Jadi artinya apa? Ini memang sudah diatur. Ya. Karena ini sudah diatur, maka harapannya adalah masyarakat dapat melakukan pemeriksaan dengan rutin, baik dilakukan sendiri ataupun yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Oke. Terus cara pemeriksaan sadari. Ada berbagai macam pemeriksaan sadari. Ya. Yang pertama dengan cara berdiri. Ya. Pada saat posisi berdiri, ini harapannya pasien berdiri tegak menghadap cermin. Jadi dia melihat dirinya sendiri. Terus kita amati ada tidaknya perubahan payudara. Jadi dia melihat payudaranya sendiri, kita lihat ukurannya, bentuknya, warnanya, tekstur kulitnya, serta ada tidaknya perubahan pada puting susu.
Jadi saya rasa seperti kita bercermin begitu, ya, kita buka baju kita, baru kita amati posisi ada tidaknya perubahan payudara itu tadi. Nah, Bapak Ibu memang diharapkan tidak perlu khawatir terhadap bentuk payudara kanan dan kiri yang tidak simetris. Kenapa? Karena sebagian masyarakat terkadang dia bingung. Payudara kanan kirinya kok tidak sama. Besarnya kanan kiri tidak sama. Begitu. Ini tidak perlu khawatir. Dan insya Allah selagi tidak ditemukan masalah itu tidak berbahaya. Asalkan tadi jelaskan perbedaannya tidak terlalu mencolok. Artinya tidak terlalu mencolok itu misalkan bentuk payudaranya yang satu besar banget begitu, yang satunya kecilnya mencolok, itu mungkin akan jadi masalah. Tetapi kalau mungkin besarnya selisih dikit, ya, maka tidak akan ada masalah. Yang penting tidak ada, setelah pemeriksaan tidak ada gangguan pada payudara. Ini kalau posisi berdiri, ya. Tadi posisi berdiri. Nah, dengan posisi berdiri kita juga bisa mengangkat kedua lengan kita ke atas seperti orang yang pasrah begitu, ya, angkat tangan begitu. Posisi siku ditekuk lalu diletakkan ke belakang kepala. Seperti pada saat kita olahraga begitu loh Bapak Ibu, ya. Nah, baru kita kemudian dorong siku ke arah depan, baru kita bisa mengamati Bapak Ibu. Ya. Gini, makanya kita bisa mengamati, ya. Setelah kita dorong, ya, maka dorong siku ke arah belakang dan amati payudaranya. Nah, kira-kira adakah bagian payudara yang menampilkan kelainan? Contoh, ada benjolan atau perubahan tekstur kulit. Jadi caranya begitu, di atas, habis setelah itu sikunya diarahkan ke depan, kita mengamati payudara kita, baru setelah itu kita dorong ke belakang. Ini dengan cara berdiri, Bapak Ibu. Dengan posisi berdiri, ya, kita juga bisa memposisikan tangan dan pinggul, ya. Maka caranya condongkan bahu ke arah depan sehingga payudara menggantung, posisinya menggantung. Lalu dorong kedua siku ke arah depan, ya. Gini Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian kita kembali tegak dan tekan kuat tangan ke arah pinggul. Kita bisa lihat nih, otot di belakang payudara ikut berkontraksi. Baru kita bisa melihat apakah ada kelainan atau tidak. Makanya Bapak Ibu, teknik pemeriksaan itu sebetulnya dari yang sudah dipatenkan ini juga akan dipengaruhi oleh kepandaian responden atau masyarakat atau pasien dan juga tenaga kesehatan untuk mengarahkan masyarakat. Seperti apa nanti? Ya. Nah, setelah itu dengan berdiri kita bisa meraba payudara kita atau payudara sebelah kanan dengan mengangkat lengan kanan ke atas. Perabaan payudara kanan dilakukan dengan menggunakan 3 jari tangan kiri. Jadi payudaranya diraba sendiri dengan cara tangan kanannya diangkat ke atas begini nggih Bapak Ibu. Nah, tangan kirinya dengan menggunakan 3 jari, ya, jari telunjuk, jari tengah dan jari manis meraba bagian payudara, ya, sepanjang 2 ruas jari terluar. Artinya kita mencoba untuk menekan perlahan-lahan permukaan payudara dan kita merasakan ada tidaknya benjolan. Ya. Maka ditekan hingga ke ketiak. Ya. Bisa dilakukan secara zigzag atas bawah atau dari sisi ketiak hingga tengah payudara juga boleh. Terus penekanannya melingkar dari puting
hingga ke bagian tepi payudara, atau kita juga bisa menggunakan gerakan dari tepi payudara menuju puting lalu kembali sebaliknya dengan menggunakan jari. Jari nggih, bukan telapak tangan, jari. Oke. Ini teknik pemeriksaannya. Nah, langkah-langkah seperti itu, seperti yang tak sampaikan di awal tadi, dapat dilakukan misalkan saat mandi. Ini juga bisa. Makanya terkadang kita curiga. Kenapa sih kebanyakan wanita itu kalau mandi lama banget? Nah, mungkin salah satunya dia melakukan tindakan sadari. Ya, akhirnya kita tahu, oh kemungkinan dia melakukan sadari. Tapi kalau tiap mandi lama ya memang itu karakter orangnya kalau begitu. Ya kan begitu. Posisi berdiri. Nah, posisi berbaring ini juga bisa dilakukan dengan bantal di atas dada, ya, dengan mengangkat lengan kanan dan meletakkan di belakang atas kepala. Ya, ini ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian perabaan pada payudara kanan dilakukan menggunakan 3 ujung jari tangan kiri dengan metode sama seperti yang di atas tadi. Ya. Tekan dan pijat areola atau area gelap di sekitar puting, ini ke arah puting, dari luar ke dalam boleh, ya, atau sebaliknya juga tidak ada masalah. Baru kita amati apakah ada cairan keluar. Jika ada, maka kita perhatikan warnanya. Apakah warnanya bening ataukah keruh? Ataukah berwarna putih kekuning-kuningan atau merah coklat kehitam-hitaman? Nah, yang paling penting adalah tadi jika keluar air, maka kita harus ngamati nih. Yang diamati adalah warna cairannya apa. Nah, kegiatan itu bisa dilakukan 4 hingga 7 kali pada payudara kanan dan kiri. Boleh, ya. Yang penting Bapak Ibu ya bisa melakukan tekniknya sadari. Ini yang biasanya dilakukan oleh ibu-ibu. Ya. Tadi posisi berdiri. Sekarang pada posisi berbaring. Ya. Pada posisi berbaring, maka letakkan bantal di bawah bahu atau di bawah punggung untuk mempermudah pemeriksaan. Jadi bantalnya bisa ditaruh di bawah bahu atau di bawah punggung supaya nanti dadanya kelihatan ada cembungnya dan itu mudah untuk dilihat. Ya. Kemudian letakkan tangan kanan di bawah kepala. Ya. Dengan posisi tidur ya, tangan kanan di bawah kepala dan tangan kiri meraba, berarti meraba payudara kanan sambil menekan perlahan-lahan. Ya, yang ditekan menggunakan apa? Sama, menggunakan jari gitu. Begitu pula sebaliknya nanti kalau tangan kiri di bawah kepala, maka tangan kanan melakukan perabaan di payudara kiri. Dilakukan dengan menggunakan jari-jari, 3 jari tadi. Oke. Lakukan perabaan dengan gerakan memutar disertai dengan tekanan perlahan-lahan. Ya, menggunakan 3 ujung jari telunjuk, tengah, dan jari manis. Nah, saya rasa ini Bapak Ibu bisa semua kalau yang ini. Oke. Terus berikutnya aksila. Oke. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan mencatat. Ini kalau aksila Bapak Ibu. Ya. Ada ruam deodoran atau tidak, ada ruam atau tidak, ada infeksi atau tidak, ada pigmentasi atau tidak. Ya. Ruam itu bisa disebabkan karena deodoran atau ruam lainnya, atau infeksi itu bisa infeksi kelenjar keringat, ya, atau yang lainnya, atau pigmentasi yang tidak biasa, artinya terjadi diple berpigmen.
kulit ketiak berbeludru atau kotor, ya, luka, lesi, ya kan. Terus ada gangguan kesehatan di ketiak, ya. Ini juga dapat dicatat nanti untuk melihat fakta-fakta seperti apa pemeriksaan pada aksila. Oke. Terus tadi bisa dilakukan dengan cara berdiri, berbaring juga bisa. Terus untuk pemeriksaan ketiak ini dilakukan dengan cara rabaan, diraba. Artinya kita melakukan perabaan atau kita meminta pasien untuk bersantai dengan lengan kiri bawah. Ya, ini kita bisa minta bantuan dengan mendukung pergelangan tangan kiri atau tangan kanan atau tangan kiri kita. Ya, kita bisa membantu pasien untuk mengangkat bersama-sama atau kita juga bisa melakukannya sendiri. Ya, angkat bersama dengan jari tangan kanan, ya, mencapai setinggi yang Anda inginkan atau mencapai dengan setingginya tinggi aksila. Ya. Setelah itu kita memperingatkan pasien bahwa bila pasien bisa nyeri, bisa tidak nyaman, misalkan jika ada semacam itu, maka harus disampaikan atau suruh mengatakan. Jari-jari kita, ya, berada di belakang otot dada menunjuk ke arah mid clavicula. Ya, ini adalah kalau kita mau rabaan, nanti ada tidaknya nyeri, biasanya begitu. Ya, terkait dengan rabaan. Terus terkait dengan perabaan berikutnya, kita bisa menggunakan tangan kiri untuk memeriksa ketiak sebelah kanan atau sebaliknya. Jika ada not pusat, ya, ada benjolan terasa besar atau keras, ya, atau bahkan jika kita mencurigai adanya lesi, ya, maka kita bisa melakukan pencatatan untuk memastikan dulu nih, ya. Misalkan kita curiga di daerah drain itu ada kelenjar getah beningnya misalkan. Makanya kalau kita raba kan masih sebatas dugaan sementara. Maka kita bisa melakukan pemeriksaan berikutnya. Ya, misalkan ada benjolan itu tadi, maka kita nih lakukan pemeriksaan berikutnya. Apa itu? Pegang dada lipatan ketiak secara anterior, ya, antara ibu jari dan jari. Jadi kita bisa menekan ketiak kita, ya, dengan jari dan ibu jari untuk meraba dalam perbatasan dari otot dada. Jadi misalkan kok berdiri begitu ya Bapak Ibu, kita bisa nih, ya, tangan kita masuk, ya, jari jempol di luar, sedangkan jari yang lain ada di dalam aksila. Baru kita tekan, kita lihat. Itu disebut dengan pectoral notch. Berikutnya yang terkait dengan lateral notch. Untuk lateral notch, ya, ini dari tinggi di ketiak, ya, kita tekan lagi, kita rasakan sejauh mana adanya masalah. Apakah sepanjang humerus bagian atas, ya. Jadi kita bisa tekan, kita melihat sejauh mana adanya masalah. Itu adalah lateral notch. Berikutnya adalah subscapular notch. Ini langkah di mana posisi ada di belakang pasien dan dengan jari-jari, ya, kita bisa dari memegang lipatan ketiak pasien dari bagian belakang. Ini disebut dengan subscapular notch. Nah, sehingga kita nanti akan mengetahui nih sejauh mana kira-kira masalah ini terjadi. Apakah masuk dalam pectoral notch sudah teraba ataukah tidak? Atau kita harus melakukan tindakan yang lain. Misalkan ini kalau ada masalah pada aksila. Aksila. Nah, kalau misalkan dengan posisi berbaring tapi terlentang. Berbaring terlentang. Pertama, berbaring dengan satu bantal yang ditaruh di bawah bahu, ya, bahunya pasien.
baru kita menempatkan tangan kanan di belakang kepala, terlentang ya, seperti tadi ya. Terus gunakan bantalan jari ya. Yang ketiga berarti jari tengah ya. Setelah itu kita bisa menekan menggunakan jari itu tadi ke bagian daripada payudara yang akan kita lakukan pemeriksaan ya, bertahap. Yang ketiga, kita bisa menekan dengan kekuatan cukup untuk mengetahui rasa di sekitar dada pada saat kita melakukan tekanan dengan menggunakan jari itu tadi. Ya. Jadi kita bisa mencoba berbagai pemeriksaan ini dengan berbagai teknik dan metode. 4, kita juga bisa melakukan tekanan kuat, ya, tekanan kuat pada dada bagian atas, atau bisa turun atau melepaskan dibuka pakaiannya sedikit, ya. Tetapi kita juga dapat melakukan dengan berbagai macam metode, ya, tadi yang saya sampaikan. Nah, pemeriksaan ini kan diulangkan terus-menerus. Harapannya apa? Harapannya dapat ketemu masalah yang kita cari. Ya, kalau misalkan ada ketemu masalah yang kita cari, maka nanti kita bisa melakukan diagnosa keperawatan, intervensi dan sebagainya dengan benar. Tapi kalau dicurigai misalkan dirasa ada masalah tapi tidak ketemu masalahnya, maka kita bisa melakukan pemeriksaan lain atau kita juga dapat melakukan konsultasi dengan dokter terkait. Ini untuk pemeriksaan bagian luar dan dalam. Ya. Pemeriksaan fisik pada genitalia. Ini biasanya bapak-bapak yang di lapangan, ibu-ibu yang di lapangan sudah terbiasa. Ya. Untuk mengetahui pasien memiliki masalah dengan gangguan genitalia, ya, maka yang pertama kita akan melihat dan mengetahui organ yang termasuk dalam genitalia. Artinya kita harus tahu dulu nih organ-organ yang dimaksud dengan genitalia. 1. Yang kedua, kita harus tahu adanya perbedaan antara yang normal dan yang tidak normal. Kalau bapak ibu tidak tahu yang normal dan yang abnormal bedanya, tidak akan ketemu. Ya, makanya ketahui dulu bedanya antara normal dan tidak normal. Ya, misal ada varises, ada edem, ada tumor, ada benjolan, ada infeksi, ada luka dan sebagainya. Maka kita perlu ketahui. Ya. Yang ketiga, kita juga harus tahu bagaimana caranya kita melakukan perawatan genitalia. Karena terkadang banyak orang yang mengerti tentang genitalia, tapi tidak sedikit orang yang males melakukan perawatan genitalia. Itu yang jadi masalah. Gitu ya. Baru yang keempat, kita bisa mengetahui proses persalinan pada ibu hamil pada saat dia melakukan persalinan. Ini kita juga bisa mengetahui sejauh mana nanti prosesnya. Nah, metode yang digunakan kalau pada pria itu menggunakan inspeksi palpasi, tapi kalau pada wanita kita menggunakan pengkajian alat kelamin wanita luar dan bagian dalam. Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa IPPA memang pemeriksaan fisik, ya. Pemeriksaan fisik yang biasa dilakukan. Tetapi IPPA tidak semuanya dapat diterapkan pada pemeriksaan fisik setiap organ. Ya, artinya apa? Ada organ yang memang tidak bisa dipakai dengan semuanya. Ya. Tidak semuanya bisa menggunakan IPPA, hanya sebagian saja. Langkah pemeriksaan pada pria, pada genitalia. Karena ada 2. Yang pertama inspeksi, melihat. Pertama kita harus lihat ya terkait dengan pubis. Ya. Perhatikan penyebarannya. Kalau Bapak Ibu pemeriksaan fisik genitalia sekilas, tapi hasilnya padat
akurat, dan tentunya sesuai dengan kenyataan. Jangan berlama-lama Bapak Ibu ya. Pertama, lihat pubisnya, perhatikan penyebarannya. Terus pola pertumbuhan rambut pubis. Misalnya catat bila ada rambut pubis yang tumbuh sedikit atau tidak tumbuh sama sekali, atau bahkan di bagian-bagian tertentu lebat, tapi bagian-bagian tertentu bolong, misalkan bolong, tidak tumbuh. Itu juga perlu dicatat. Yang kedua, inspeksi kulit. Kulit apa? Kulit payudara. Ya. Kulit payudara. Kulit payudaranya dilihat. Ya. Ada kelainan pada penis atau tidak. Ya. Kalau ada kelainan, catat. Ya. Kalau ada kelainan. Yang berikutnya, pada pria yang tidak dikitan, ya, maka pegang penis dan buka kulup penis. Amati lubang uretranya. Ya. Dilihat lubang uretranya simetris atau tidak. Terus kepala penis untuk mengetahui adanya ulkus. Dilihat tuh kepala penisnya, ada enggak luka? Ada enggak lesi? Gitu ya. Ada enggak jaringan parut? Ada enggak benjolan? Ini untuk pasien-pasien yang tidak dikitan. Kalau yang sudah dikitan kan sudah kelihatan. Tidak perlu dibuka lagi karena sudah enggak ada. Oke. Berikutnya, perhatikan skotrum ya. Skrotumnya diperhatikan. Ya, ada enggak tanda kemerahan, ada enggak bengkak, ada enggak ulkus, ya. Dipegang juga boleh untuk yang skrotum ini untuk memastikan, ya. Diangkat skrotumnya, ya. Kesemitrisannya ini juga perlu. Oke. Ini untuk inspeksi. Berikutnya adalah palpasi. Palpasi ini melakukan tindakan pemeriksaan palpasi. Yang pertama, melakukan palpasi pada penis ini untuk mengetahui adanya nyeri. Tekannya pelan-pelan, ya. Pelan-pelan, ya. Ada tidaknya nyeri, ada tidaknya benjolan, terus ada tidaknya cairan yang keluar pada saat kita lakukan palpasi. Ini yang pertama. Yang kedua, palpasi skrotum, ya. Skrotumnya dipalpasi, ya. Tadi yang tak sampaikan, tidak hanya diinspeksi, tapi juga dipalpasi, ya. Tes-tesnya, ya. Gunakan jari jempol dan 3 jari pertama. 3 jari pertama berarti telunjuk, tengah, manis, ya. Perhatikan ukurannya, bentuknya, kelicinannya, normal tidaknya. Ini penting. Ya, biasanya ukurannya sekitar 2-4. Makanya yang jadi masalah kan tinggal Bapak Ibu kalau di lapangan pemeriksaan reproduksi ini sering dilupakan, ya. Terus yang ketiga, palpasi epidemis, ya. Palpasi yang memanjang dari puncak testis ke belakang. Nah, normalnya epididymis ini teraba lebih keras daripada epididymis. Artinya apa Bapak Ibu? Karena ini adalah bagian dari pemeriksaan fisik, maka harusnya pemeriksaan reproduksi ini juga tetap untuk dilakukan pemeriksaan. Jangan dilewati. Jadi tadi adalah pemeriksaan untuk laki-laki. Sekarang terkait dengan pemeriksaan atau pengkajian alat kelamin pada wanita bagian luar, ya. Yang pertama, beri kesempatan kepada pasien untuk mengosongkan kandung kemih. Persilahkan pasien untuk ke kamar mandi untuk kencing, ya. Bila nanti diperlukan spesimen terkait dengan urin misalkan, bisa diambil urinnya. Yang pertama. Yang kedua, anjurkan pasien untuk membuka celana, ya. Boleh kita membantu mengatur posisi, misalkan posisi dikotomi, ya. Perhatikan terkait dengan
perhatikan terkait dengan privasi pasien. Ya. Jadi yang tidak penting boleh diselimuti. Ya. Yang ketiga, kita bisa mulai pengamatan sama dengan yang laki-laki. Rambut pubis diamati. Distribusi rambutnya seperti apa? Penyebarannya rata atau tidak? Ya. Ada yang tumbuh atau tidak? Bahkan ada yang tidak tumbuh sama sekali misalkan. Ya, itu bisa kita catat. Ya. Berikutnya kemudian amati kulit dan area pubi. Ya. Kita perhatikan ada lesi atau tidak, ada aritmi atau tidak, fisuranya bagaimana. Buka sedikit ya labia minoranya, perhatikan klitorisnya, amati ya bagian dalam labia mayora dan minora setelah klitoris, perhatikan ada tidak pembengkakan, ada tidak ulkus, ada tidak nodular. Ini penting. Ya. Ini juga jarang sekali kita melakukan pemeriksaan fisik yang benar-benar. Ya. Itu yang bagian luar, Bapak Ibu. Ya. Bagian dalam. Ya. Kita bisa atur posisi ya secara tepat, bisa menggunakan sarung tangan steril yang pertama. Yang kedua, kita bisa melumasi jari kita yang sudah pakai tadi ya, steril tadi, dengan menggunakan gel juga boleh, air steril juga boleh. Untuk melihat dalamnya vagina, dilihat identifikasi kelunakan, hanya mengidentifikasi kelunakan, serta permukaan serviks ya untuk memastikan permukaan serviks. Ya. Tindakan ini biasanya ini sangat bermanfaat untuk mempergunakan dengan bantuan spekulum. Boleh ya. Bila sudah selesai, jari keluar seperti biasa. Kita bisa menyiapkan spekulum dengan ukuran yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan. Bisa dilumasi dengan air hangat, terutama bila kita akan ngambil spesimen. Air hangat, boleh kalau untuk mengambil spesimen. Terus yang berikutnya, letakkan 2 jari pada pintu vagina dan tekan ke bawah ke arah perianal, tekan ke bawah supaya membuka. Ya, ini adalah untuk yang bagian dalam. Ya. Berikutnya kita meyakinkan bahwa tidak ada rambut pubis pada pintu vagina. Artinya apa? Khawatir masuk. Ya, khawatir masuk. Ya. Setelah tidak ada, baru kita masukkan spekulum dengan sudut 45 derajat spekulum. Kalau dulu waktu saya kuliah disebut cocor bebek gitu ya. Spekulum 45 derajat. Ya, kita masukkan dengan hati-hati dengan menggunakan tangan satunya sehingga tidak menjepit rambut pubis ya atau labianya tidak katut terjepit. Bila spekulum sudah berada di vagina, maka keluarkan 2 jari ya, 2 jari kita dan putar spekulum ke arah posisi horizontal dan pertahankan penekanan pada sisi bawah atau bagian posterior. Nah, kita buka spekulum, baru kita meletakkan serviks dan kunci bila sudah membuka. Jadi spekulumnya dibuka gitu ya. Bila serviks sudah terlihat, serviksnya sudah dilihat, ya, kita bisa mengatur lampu untuk memperjelas penglihatan. Ya, kita lihat, kita perjelas penglihatan ukuran, laserasi dan sebagainya. Ya, normalnya serviks itu melingkar atau oval pada nulipara. Ya, sedangkan ini membentuk celah nanti. Ya. Bila diperlukan kita bisa mengambil spesimen ya
ambil dengan cara usapkan menggunakan aplikator dari kapas, boleh kita towel gitu pakai kapas untuk mengambil spesimen. Ya. Bila sudah selesai, kita kendurkan skrup spekulum, tutup spekulum pelan-pelan, baru tarik keluar secara perlahan-lahan. Ya. Berikutnya kita bisa palpasi, ya, secara bimanual. Bila diperlukan, kita bisa memakai sarung tangan steril sambil melumasi jari telunjuk dan jari tengah, kemudian memasukkan jari tersebut ke vagina dengan penekanan ke arah posterior. Ya, jadi misalkan tangan kanan kita masuk, yang tadi steril itu masuk ke vagina, maka tangan kiri kita bisa melakukan penekanan, tangan kiri kita di atas perut, penekanan ke arah posterior, ya, sehingga nanti akan teraba dinding vagina. Ini untuk mengetahui ada tidaknya nyeri pada nodular. Palpasi serviks juga demikian, masih dengan 2 jari, ya, masih kita perlihatkan posisi ukurannya dan sebagainya untuk mengetahui nyeri tadi itu. Palpasi uterus dengan cara jari yang masih ada di tangan tadi menghadap ke atas dan tangan yang ada di luar diletakkan di abdomen tadi, di atas perut tadi itu, ya, ditekan ke bawah, dipalpasi uterusnya, ya, untuk mengetahui ukurannya seberapa, ya, dan nanti mobilitasnya seperti apa, konsistensinya kayak apa, gitu, ya. Begitu juga dengan palpasi ovarium. Ini dengan cara menggeser 2 jari, ya, yang ada di dalam vagina ke formis lateral kanan, ya. Tangan, ya, tangan kita tadi yang ada di abdomen ditekan ke bawah, bagian kuadran kanan bawah, lalu kita melakukan palpasi ovarium kanan untuk mengetahui ukuran. Ini kalau Bapak, Ibu atau ibu-ibu yang sudah sedikit memiliki pengalaman terkait maternitas pasti sudah paham. Atau ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan, ya, insya Allah juga sudah paham. Apalagi pemeriksaan sadari dan sebagainya. Kira-kira begitu Bapak Ibu untuk hari ini. Di sini masih hujan. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu. Saya buka dulu. Monggo Bapak Ibu bila ada yang mau didiskusikan. Sebentar, mic saya hidupkan dulu nggih. Sampun, monggo Bapak Ibu. Ataukah Saya cukup? Pak Sunanto. Nggih, monggo. Untuk pemeriksaan fisik genitalia itu indikasinya apa saja, Pak? Apakah pasien kondisi tertentu ataukah semua pasien dengan berhubungan dengan kebidanan kandungan saja, Pak? Oke. Kalau pada saat panjenengan kuliah, berarti kalau kita berbicara kuliah berarti kan kita berbicara mahasiswa, maka pemeriksaan fisik head to toe harus dilakukan semua. Tetapi pada kenyataan di lapangan, kalau setiap pasien harus dilakukan head to toe semua, maka waktunya akan habis Bapak Ibu. Sehingga pemeriksaan itu dilakukan sesuai dengan masalah pasien. Jadi kalau misalkan nyuwun sewu nggih, pasien datang dengan kasus mata misalkan. Jadi pemeriksaannya ya hanya fokus pada mata. Jadi, Pak, terus head to toe-nya bagaimana? Ya, kalau di lapangan tidak, tapi kalau untuk mahasiswa memang kita sarankan untuk head to toe semua karena proses pembelajaran. Begitu kira-kira Bapak. Jadi kalau kasus-kasus dengan reproduksi ya harapannya pasien-pasien yang mengalami gangguan fokusnya terkait dengan gangguan reproduksi yang ada hubungannya. Karena kalau tidak ada hubungannya, bukan tidak boleh, tapi pada kenyataannya di lapangan banyak sekali teman-teman yang memang hanya melakukan berdasarkan masalah yang terjadi. Kira-kira begitu Bapak.
Ya, terima kasih. Nggih. Masih hujankah Bapak di tempatnya panjenengan? Masih Pak, di Kira hujan. Nggih. Mendung, Sama Pak Ranto. Mendung. mendung. Sama Bapak di tempat saya juga hujan nih. Tadi malam TV kena soalnya. Di Petirnya mana Pak? Daerah pun di Saatnya ganti ke TV digital, Pak. nggih, betul, saya begitu. Saya di belakang Polres Kabupaten. Tadi malam hujannya mantap dengan petir-petirnya. Padahal TV sudah off tapi masih kena. Handphonenya, Pak, lupa. Insya Allah diparingi ganti lebih banyak sama Allah. Amin, Amin. 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 Iki jaluk skripsi iki Bu Nani. Yang penting dikasih keselamatan Bapak Ibu, rezeki bisa kita cari. Cukup Bapak Ibu kira-kira? Kesimak semua, Pak, dengan penjelasan. Karena ini kan materi yang Bapak Ibu sudah terbiasa, saya rasa terbiasa Bapak Ibu. Saya hanya mengulang dan memang harus diberikan karena memang ini matrikulasi gitu. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah paham semua. Tanpa saya mengajar pun saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Begitu nggih. Begitu nggih Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang didiskusikan, kami tutup materi, nanti saya kirim ke PJMK. Ke Pak Mbak izin Siap. bertanya. Monggo. Hatur nuwun Bapak. Pak izin boleh bertanya? Monggo Ibu, monggo. Ya, Pak, tadi pada pemeriksaan sadari Nggih. pada payudara wanita tadi kan jika pada pemeriksaan palpasi ya, jika terdapat cairan tersebut ya Pak yang keluar dari apakah itu salah satu tanda kegawatan atau gimana nggih Pak? Oke, siap. Pada saat melakukan pemeriksaan sadari, memang kan kita melakukan pemeriksaan Ibu. Ya. Nah, pada saat kita melakukan pemeriksaan, misalkan ada pemeriksaan itu mengeluarkan cairan. Bentar, saya lihatkan. Ya, oke. Nggih, kita melakukan penekanan, ada pemijatan. Jika ada, apakah warnanya, kan ini tadi warna yang jadi masalah, nggih. Iya, siap. Nah, dari awal kita sampaikan, kalau kita mau melakukan pemeriksaan, maka kita harus bisa mengetahui antara normal dan abnormal. Tidak semua cairan yang keluar itu berbahaya. Tetapi cairan yang keluar yang tidak seperti biasanya patut kita curigai dapat menimbulkan masalah. Sehingga kok misalkan ada warna yang tidak sesuai, kita curiga dulu. Makanya kita curiga harus. Nah, curiga itu ada dua kemungkinan. Satu betul, dua salah. Sebagai sarana untuk kita mengantisipasi. Nah, kalau kita tidak mengetahui terkait dengan warna yang kita keluarkan bermasalah atau tidak, maka hasil pemeriksaan ini bisa kita konsultasikan dengan dokter terkait atau ahli kesehatan yang terkait ini. Misalkan nyuwun sewu, Pak, saya itu perawat, saya melakukan pemeriksaan, ada warnanya ini saya tidak tahu bagaimana. Bisa konsulnya kemana? Bidan senior boleh, ke dokter boleh, tidak ada masalah. Tetapi hasil dari pemeriksaan ini merupakan antisipasi Ibu.
Jadi pemeriksaan ini itu Njuk berfungsi. rumiyin, Pak. Nggih, sampun Bu. Nggih. Pemeriksaan ini berfungsi untuk mengantisipasi bila nanti ternyata kok berbahaya, kita dari awal deteksinya sudah ketemu nih Bu. Karena ada juga beberapa yang keluar, Pak, saya keluar bening atau keruh. Tiap orang konsultasi. Itu di dokter bisa jadi, Bu, setelah melakukan pemeriksaan tidak ada masalah. Jenengan bening atau keruh tidak ada masalah, Bu. Nah, atau kekuning-kuningan tidak ada bermasalah. Tetapi ada juga yang cairannya keluar bening, tapi dia memiliki masalah. Gitu. Jadi dengan pemeriksaan itu harapannya kita bisa melakukan antisipasi warna yang keluar dengan membandingkan antara normalnya cairan dan yang tidak normal. Jadi kita bisa membandingkan itu. Baru nanti kita dapat mengusulkan, walaupun yang abnormal itu juga belum tentu bermasalah, belum tentu mengganggu, ya. Tetapi kita sudah tahu dulu nih, oh cairan saya warnanya ini. Secara teori kalau warnanya ini abnormal nih. Tetapi untuk memastikan nanti ada gangguan atau tidaknya, kita bisa konsultasi kepada tenaga kesehatan yang lain, dokter, bidan dan sebagainya. Begitu kira-kira Ibu. Iya Pak, terima kasih. Ada yang mau didiskusikan kembali Bapak Ibu? Ampun. Nggih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian materi pada sore kali ini. Kami tutup. Nanti materi akan kami share ke PJMK. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan dan tentunya dipermudah Absen, Pak. Amin. pembelajarannya. Nggih. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Untuk absen saya belum dapat belum dapat link absennya dari PJMK. Mungkin saya absen dulu by potret saja Bapak Ibu. Mungkin bisa dihidupkan videonya biar kami potret Bapak Ibu. Bentar. Oke. Bentar ya. Oke. Sudah dihidupkan Bapak Ibu? Saya potret dulu. Udah. Oke. 1. Bentar, berikutnya. Dua. Oke, berikutnya. Tiga. Oke. Oke. Matur nuwun. Terima kasih Bapak Ibu, sembah nuwun. Nggih, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah difoto belum ya?